Siap berdiri. Memberi salam. Selamat siang, Bu. Oke, selamat siang. Tadi ini? Kenapa, Semi? Semoga lekas sembuh ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita mulai dulu dengan doa. Yuk, siapa yang mau pimpin doa? Oke, silakan. Mari kita semua bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, terima kasih, Dev. Baik, saya absen dulu. Oke, Agna, Anastasia, Aurel, ada yang tahu sakit apa? Dari pagi tadi ya? Aidan, Benedictus Aji, Kathleen, Celestine, Dev, Amin, Bu. Sam. Kamu mau istirahat dulu atau gimana? Mau ke UKS nggak? Kalau kurang sehat nggak apa-apa ke UKS. Ya, berarti semangat buat belajar ya? Yang lainnya semangat nggak nih? Ada yang tahu tepuk semangat nggak sih? Iya, benar banget nih. Coba yang tahu siapa? Siapa yang tahu? Hah? Benar. Ya berdiri, Jay, berdiri. Tapi ngomong-ngomong sambil berdiri, saya mau lihat nih, kok kayak bajunya ada yang belum dimasukin. Dimasukin dulu dong bajunya. Anak Saverius rapi-rapi kan? Yuk, tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat, 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 semangat. Cakep. Yuk, silakan dulu ya. Punya games. Games saya. Ikuti apa yang saya katakan. Oke, jangan ikuti apa yang saya lakukan. Oke. Ikuti apa yang saya katakan ya. Saya mau lihat nih, siang-siang masih konsentrasi nggak sih kalian? Oke. Ikuti apa yang saya katakan. Bebek, bebek, ayam. Ayam, ayam, bebek. Bebek, ayam, bebek, ayam. Berapa ayam yang saya katakan? Oke, berarti konsen semua ya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi yang sudah kita lewati dari sebelumnya. Jadi di minggu lalu kita sudah belajar tentang konsep sejarah, ya nggak sih? Nah, hari ini kita akan belajar tentang periodisasi masa perasaan. Sebelum saya masuk ke sana deh, ada yang masih ingat nggak sih periodisasi itu apa? Oke, apa? Runtutan waktu yang terjadi di masa lampau. Oke, kita simpan dulu ya. Ada lagi yang lain mungkin? Poles kak? Bagaimana? Oke, tingkat perkembangan masa dalam sejarah. Oke, ada lagi? Periodisasi. Oke, kayak tahap-tahap gitu ya. Oke, kita sudah dapat nih beberapa kunci nih. Ada urutan waktu, ada tadi apa? Poles kak? Oke, perkembangan masa, ada masanya ya. Di sini juga ada tahap. Jadi, kalau kita sambil nginget-nginget lagi nih, periodisasi itu adalah pengelompokan peristiwa sejarah. Ini gambar apa nih? Menurut kalian, yang udah pernah nonton kan? Pernah ya? Ini saya mau. Oke, saya ambil satu kata kunci. Bumi kita keadaan iklimnya belum stabil ya, ya nggak? Nah,
Benar juga katanya Nathan tadi. Nah, lebih tepatnya, bumi kita memang benar banget nih, ada zaman Ice Age atau zaman es. Jadi apa yang digambarkan atau yang menjadi latar belakang dari film ini itu benar banget. Oke, sebelum itu saya mau bagi kalian dulu nih. Ini saya sudah bagi kalian dalam beberapa kelompok ya, dan 6 kelompok ya. Bentar nggak? Oke. Jadi periodisasi masa praaksara itu dibagi jadi dua kelompok nih. Yang pertama itu ada geologi, yang kedua ada arkeologi. Geologi itu berhubungan sama apa sih? Ada yang pernah dengar mungkin? Ada? Oke, apa Fiora ya? Apa? Bumi ya? Oke, bumi. Bener banget. Jadi kita mau melihat tentang pembabakan atau periodisasi masa praaksara yang dilihat dari lapisan batuan. Baik anak-anak, silahkan tonton video ini ya. Dari masa lalu dan melihat bagaimana kehidupan pada masa tersebut. Zaman prasejarah atau praaksara dibedakan ke dalam 2 periodisasi, yaitu berdasarkan geologi atau umur batuan dan berdasarkan arkeologi atau peninggalan sejarahnya. Pada video kali ini kita akan membahas periodisasi zaman prasejarah berdasarkan geologi. Berdasarkan umur batuannya, pembabakan zaman dibagi ke dalam 4 babak besar. Arkeozoikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum. Arkeozoikum atau Arkean merupakan masa awal pembentukan bumi pada 2500 juta tahun yang lalu. Permukaan bumi masih jauh dari stabil untuk mendukung kehidupan. Pada masa ini, permukaan bumi dipenuhi dengan gunung-gunung berapi yang aktif. Suhu bumi masih sangat panas dan belum terciptanya air menutup kemungkinan organisme multiseluler kompleks untuk hidup. Fosil-fosil organisme yang berhasil ditemukan dari masa ini berasal dari spesies Cyanobacteria. Bakteri jenis ini menggunakan metana, amonia, dan sulfat untuk berfotosintesis menghasilkan oksigen. Oksigen yang dihasilkan ini akan terkumpul selama berjuta-juta tahun kemudian sebelum akhirnya bisa digunakan oleh makhluk hidup di zaman selanjutnya. Ratusan juta tahun kemudian mulai terbentuk lapisan air atau hidrosfer dan lapisan udara atau atmosfer di bumi. Masa ini disebut dengan Paleozoikum yang berarti kehidupan purba, yang dimulai sekitar 600 juta tahun yang lalu. Seperti menandai babak baru kehidupan bumi, terjadi peristiwa yang tidak pernah terjadi pada masa sebelumnya. Pada awal masa ini ditemukan fosil-fosil makhluk hidup dengan jumlah yang sangat melimpah. Peristiwa ini disebut dengan ledakan Kambrium, di mana jumlah makhluk hidup yang berevolusi dalam satu periode mencapai angka terbanyak dalam sejarah bumi. Oke, ada yang mau mengemukakan apa yang kalian dapatkan dari video tadi? Jadinya nanti di dalam kelompok silakan kalian berdiskusi tentang 2 problem atau 2 permasalahan yang saya buat di sana. Kalian silakan berdiskusi dengan mencari beberapa sumber-sumber literatur dari internet atau mungkin dari video atau mungkin dari modul yang saya berikan, ya. Itu silakan kalian cari tentang beberapa hal ini. Yang pertama, ini ada beberapa gambar ya. Kalian bisa lihat sambil lihat di LKPD kalian. Benar tidak? Ada berapa gambar di sana? Benar, 4. Nah, dari gambar itu kalian pahami itu gambar apa sih? Oke? Lalu yang kedua, berdasarkan gambar ini, berdasarkan gambar di samping, itu informasi apa aja yang kalian dapatkan? Oke? Nah, dari informasi yang kalian dapetin ini, coba kalian buat bagannya. Bagan periodisasi berdasarkan geologi. Oke? Nah, terus yang selanjutnya, kalian cari ciri-cirinya. Kira-kira Paleozoikum itu ciri-cirinya apa aja sih? Atau apa sih yang jadi hal yang khas dari Paleozoikum?
Bisa juga seperti itu sampai dengan Neozoikum. Lalu yang selanjutnya, tadi kita sudah bahas sedikit ya. Analisis kapan sih makhluk hidup itu muncul pertama kali di bumi kita? Oke? Nah, itu yang pertama, problem yang pertama. Problem yang kedua, itu berhubungan sama yang saya katakan yang kedua tadi. Bumi kita di zaman Paleozoikum masih dalam satu lempeng besar ya. Namanya apa tadi? Benar. Nah, kok sekarang bisa sampai kecil-kecil seperti kepulauan Indonesia sih? Oke? Sebelumnya kalian tonton dulu video yang sudah saya berikan di sana. Kemudian kalian jawab informasi apa aja sih yang kalian dapatkan di sana. Terus analisis faktor apa yang menyebabkan terbentuknya kepulauan di Indonesia. Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Cukup ya? Yuk. Saya mau minta kelompok 2. Mana kelompok 2? Oke, silakan kelompok 2 untuk maju ke depan. Ditemukan fosil-fosil makhluk hidup. Lalu organisme air itu lebih berkembang daripada organisme yang ada di darat. Dan banyak ditemukan spesies Arthropoda lapis baja. Lalu iklim Oke, tepuk tangan dulu. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, silakan Nathan. Oke. Nah, baik. Saya mau bertanya ke kalian. Ada yang bisa menyimpulkan mungkin materi kita hari ini? Oke, Dev. Silakan, Dev. Ya, di masa kolonialisasi itu Baik, untuk supaya saya bisa memahami tentang pemahaman kalian dalam proses pembelajaran kita hari ini, saya akan berikan evaluasi. Nah, kita pakai quizzes ya. Baik, silakan kalian scan dulu barcode-nya. Nah, dalam proses kita pembelajaran kita hari ini, bagaimana perasaan kalian? Seru? Proses pembelajaran kita seperti ini terus? Saya mau memberikan tugas untuk kalian. Tugas kita tidak sulit. Saya hanya minta kalian membaca ataupun menonton video tentang manusia purba di Indonesia. Akhir kata saya akan menutup pembelajaran kita hari ini. Saya mau memberikan sebuah rasanya motivasi. Non skule certified discimus. Ada yang pernah dengar? Oke, saya kasih tahu ya. Non skule certified discimus itu artinya adalah kita belajar bukan untuk mendapatkan nilai saja, tapi kita belajar untuk hidup, untuk mendapatkan kehidupan. Siap berdiri. Memberi salam.